Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik mental yang sehat menurut dua model, yaitu model Alport dan model Rogers. Langsung saja, yang pertama ada model Alport. Gordon W. Alport tidak menggambarkan perkembangan kepribadian menurut tingkatan-tingkatan yang jelas, seperti halnya dengan perkembangan diri. Kekurangan perhatian terhadap perkembangan kepribadian ini adalah sesuatu dengan kepercayaan bahwa kepribadian dewasa merupakan fungsi dari masa sekarang dan masa yang akan datang seseorang daripada masa lampaunya. Alport memperhatikan hubungannya antara bayi dan ibunya, khususnya dengan banyaknya keamanan dan kasih sayang yang diberikan ibu pada anak. Apabila bayi menerima keamanan dan kasih sayang yang cukup, pertumbuhan psikologis yang positif akan terjadi sepanjang tingkat munculnya diri. Anak akan membentuk suatu identitas dan gambaran diri akan mulai meluas melampaui orang itu. Menurut Alport ada 7 kriteria tentang kematangan kesehatan, yaitu 1. Perluasan perasaan diri. Ketika diri berkembang, diri itu meluas menjangkau banyak orang dan benda. Mula-mula diri berpusat hanya pada individu, kemudian ketika lingkaran pengalaman bertumbuh, maka diri bertambah luas, meliputi nilai-nilai dan cita-cita yang abstrak. Dengan kata lain, ketika orang menjadi matang, dia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Alport membedakan dua macam kehangatan dalam hubungan dengan orang lain, yakni kapasitas untuk keintiman dan kapasitas untuk perasaan terharu. Orang yang sehat secara psikologis mampu memperlihatkan keintiman atau cinta terhadap orang tua, anak, partner, dan teman akrab. Sesuatu yang dihasilkan oleh kapasitas untuk keintiman adalah suatu perasaan perluasan diri yang berkembang baik. Yang ketiga, keamanan sosial. Sifat dari kepribadian yang sehat ini meliputi beberapa kualitas. Kualitas utama adalah penerimaan diri. Kepribadian yang sehat mampu menerima semua segi dari keberadaan mereka, termasuk kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada tanpa menyerah secara pasif. Kepribadian-kepribadian yang sehat juga mampu menerima emosi-emosi manusia. Mereka bukan tawanan dari emosi-emosi mereka, dan mereka juga tidak berusaha bersembunyi dari emosi-emosi itu. Kepribadian-kepribadian yang sehat mengontrol emosi-emosi mereka, sehingga emosi-emosi ini tidak mengganggu aktivitas-aktivitas antar pribadi. Yang keempat, persepsi realistis. Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Sebaliknya, orang-orang yang neurotis kerap kali harus merubah realitas supaya membuatnya sesuai keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan-ketakutan mereka sendiri. Orang-orang yang sehat tidak perlu percaya bahwa orang lain atau semua situasi adalah jahat atau semacamnya, baik menurut suatu prasangka pribadi terhadap realitas. Mereka menerima realitas sebagaimana adanya. Yang kelima, keterampilan-keterampilan dan tugas-tugas. Alport menekankan pentingnya pekerjaan dan perlunya menenggelamkan diri sendiri di dalamnya. Keberhasilan dalam pekerjaan menunjukkan perkembangan keterampilan-keterampilan dan bakat-bakat tertentu suatu tingkat kemampuan. Tetapi tidaklah cukup hanya memiliki keterampilan-keterampilan yang relevan. Kita juga harus menggunakan keterampilan itu secara ikhlas, antusias, melibatkan dan menempatkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan kita. Alport mengemukakan bahwa ada kemungkinan orang-orang yang memiliki keterampilan-keterampilan menjadi neurotis. Akan tetapi tidak mungkin menemukan orang-orang yang sehat dan matang yang tidak mengarahkan keterampilan mereka pada pekerjaan mereka. Yang keenam, pemahaman diri. Kriteria ini terkandung dalam petunjuk lama, kenallah dirimu. Tentu merupakan suatu tugas yang sulit. Usaha untuk mengetahui diri secara objektif mulai pada awal kehidupan dan tidak akan pernah berhenti. Tetapi ada kemungkinan mencapai suatu tingkat pemahaman diri tertentu yang berguna dalam setiap usia. Pengenalan diri yang memadai menuntut pemahaman tentang hubungan atau perbedaan antara gambaran tentang diri yang dimiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan yang sesungguhnya. Semakin dekat hubungan antara kedua gagasan ini, maka individu juga semakin matang. Yang ketujuh,
filsafat hidup yang mempersatukan orang-orang yang sehat senantiasa melihat ke depan, didorong oleh tujuan-tujuan dan rencana-rencana jangka panjang. Orang-orang ini mempunyai suatu perasaan akan tujuan, suatu tugas untuk bekerja sampai selesai, sebagai batu sendi kehidupan mereka, dan ini memberi kontinuitas bagi kepribadian mereka. Alport menyebutkan dorongan yang mempersatukan ini sebagai arah dan lebih kelihatan pada kepribadian-kepribadian yang sehat daripada orang-orang yang neoritis. Yang kedua ada model Rogers, orang yang berfungsi sepenuhnya. Tidak seperti Alport yang datanya semata-mata diperoleh dari studi tentang orang-orang dewasa yang matang dan sehat. Carl R. Rogers bekerja dengan individu-individu yang terganggu untuk mencari bantuan untuk mengubah kepribadian mereka. A. Motivasi orang yang sehat, aktualisasi. Rogers menempatkan suatu dorongan atau suatu kebutuhan fundamental dalam sistemnya tentang kepribadian, yakni memeliharakan, mengaktualisasikan, dan meningkatkan semua segi individu. Kecenderungan ini dibawa sejak lahir dan meliputi komponen-komponen pertumbuhan fisiologis dan psikologis meskipun selama tahun-tahun awal kehidupan. Kecenderungan tersebut lebih terarah kepada segi-segi fisiologis. Yang B, orang-orang yang berfungsi sepenuhnya. Hal yang pertama dikemukakan tentang versi Rogers mengenai kehidupan yang sehat. Kepribadian yang sehat bukan merupakan suatu keadaan dari ada, melainkan suatu proses, suatu arah, bukan suatu tujuan. Aktualisasi diri berlangsung terus tidak pernah merupakan suatu kondisi yang selesai atau statis. Rogers juga memberikan 5 sifat orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu ada 1. Keterbukaan pada pengalaman. Seseorang yang tidak terhambat oleh syarat-syarat penghargaan bebas untuk mengalami semua perasaan dan sikap. Tak satu pun yang harus dilawan, karena tak satu pun yang mengancam. Jadi, keterbukaan pada pengalaman adalah lawan dari sikap defensif. Orang yang demikian mengetahui segala sesuatu tentang kodratnya, tidak ada segi kepribadian tertutup. Orang yang berfungsi sepenuhnya dapat dikatakan lebih emosional dalam pengertian bahwa dia mengalami banyak emosi yang bersifat positif dan negatif. Misalnya kegembiraan atau kesusahan, dan mengalami emosi-emosi itu lebih kuat daripada orang yang defensif. Yang kedua, kehidupan eksistensial. Orang yang berfungsi sepenuhnya hidup sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan. Setiap pengalaman dirasa segar atau baru seperti sebelumnya. Belum pernah ada dalam cara yang persis sama, sehingga ada kegembiraan karena setiap pengalaman tersingkap. Orang yang berfungsi sepenuhnya yang tidak memiliki diri berprasangka atau tegar tidak harus mengontrol atau memanipulasi pengalaman-pengalaman sehingga dengan bebas dapat berpartisipasi di dalamnya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme sendiri. Prinsip ini mungkin paling baik dipahami dengan menunjuk kepada pengalaman Rogers sendiri. Dia menulis, apabila suatu aktivitas terasa seakan-akan berharga atau perlu dilakukan, maka aktivitas itu perlu dilakukan. Saya telah belajar bahwa seluruh perasaan dapat dipercaya daripada pikiran saya. Dengan kata lain, bertingkah laku menuntut apa yang dirasa benar merupakan pedoman yang sangat dapat diandalkan dalam memutuskan suatu tindakan. Lebih dapat diandalkan daripada faktor-faktor rasional atau intelektual. Karena orang yang sehat terbuka sepenuhnya pada pengalaman, maka dia memiliki jalan masuk untuk seluruh informasi yang ada untuk membuat keputusan dalam suatu situasi. Yang keempat, perasaan bebas. Rogers percaya bahwa semakin banyak seseorang sehat secara psikologis, ia juga semakin mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Orang yang sehat dapat memilih dengan bebas tanpa adanya paksaan-paksaan atau rintangan-rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Yang kelima, kreativitas. Semua orang yang berfungsi sepenuhnya sangat kreatif. Mengingat sifat-sifat asli lain mereka miliki, sukar untuk melihat bagaimana seandainya kalau mereka tidak demikian. Orang-orang yang terbuka sepenuhnya kepada semua pengalaman, yang percaya akan organisme mereka sendiri, yang fleksibel dalam keputusan, serta tindakan mereka ialah orang-orang sebagaimana dikemukakan Rogers, yang akan mengungkapkan diri mereka dalam produk-produk yang kreatif dan kehidupan yang kreatif dalam semua bidang kehidupan mereka. Orang-orang yang kreatif dan spontan tidak terkenal karena konformitas atau penyesuaian diri yang pasif terhadap tekanan-tekanan sosial dan kultural.
Rogers percaya bahwa orang-orang yang berfungsi sepenuhnya lebih mampu menyesuaikan diri dan bertahan terhadap perubahan-perubahan yang drastis dalam kondisi-kondisi lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.